Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab al-mabadi'ul fiqhiyah ala madhabil imam Syafi'i al-imam al-alim al-alama al-syekh Umar Abdul Jabbar al-Maki al-Syafi'i rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tabu'ir Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Joso Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa asbajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Mabadiul Fiqhiyah, mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan maupun menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata was sa'adah was salamah was syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 12 masih membahas tentang furudhuhu sittatun atau fardu wudu yang 6 ya, 6 fardu wudu, halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al awwal utawi kang awal iku an-niyatu 'inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh wajah. Atsani utawi kapindo iku ghusl wajhi, membasuh wajah. Nomor 3 ats-tsalitsu utawi kaping 3 iku ghusl yadaini, basuh tangan loro ilal mirfaqaini, tumeka sikut loro. Niki fardu yang nomor 3. Jadi sengaja kula satu nggih, satu cek detail nggih, cek detail nggih. Lah tentang basuh tangan, mangke kata keterangan yang mungkin jenengan dereng semerep nggih tentang membasuh tangan nggih. Lah niki kula baleni, kita harus membedakan antara al-mashu mengusap atau al-ghuslu membasuh. Niki bolak-balik kula ingatkan agar tidak keliru. Mana anggota wudu yang dibasuh, mana yang anggota wudu yang diusap. Sebab kalau dibalik, anggota wudu yang dibasuh dengan cara diusap atau sebaliknya enggak sah wudunya. Nah, apa itu al-ghuslu? Kalau baleni, Pak, al-ghuslu ini menurut keterangan ulama Syafi'i, sing namine Syekh Waba Mustafa Az-Zuhaili As-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 2015 yang lalu di Suriah. Dalam kitab beliau, kitab Al-Mawsu'atul Islamiyah wal Qadaya wal Mu'asyirah, beliau mengatakan al-ghuslu atau membasuh anggota wudu itu artinya mengalirkan air di anggota wudu. Jadi anggota wudu dialiri dengan air secara merata. Adarul ma, mengalir secara merata. Dengan minimal, kalau baleni, dengan minimal menetes. Paham nggih?
Jadi mengalir itu ditandai dengan air yang menetes. Lah menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan di dalam mazhab Syafi'i, al-ghuslu membasuh menetes itu minimal 2 tetesan. Kalau kita wudhu membasuh ada 2 tetesan minimal, maka itu sah atau cukup dikatakan membasuh. Tapi sampean ojo ngitung tetesane, Pak. Mari ngaji kok dihitung netes gak yo? Nggak usah. Wis pokoke ketok netes, nggih, iku jenenge mengalir. Ndak usah dihitung, aja delok engko netes gak yo, gak usah, malah ragu. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian ghusl yadaini ilal mirfaqaini, membasuh 2 tangan sampai 2 siku wajib dilakukan. Di sini kitabnya ghuslul yadaini 2 tangan, nggih. Ilal mirfaqaini 2 sikut. Maka tangan kiri, tangan kanan itu wajib dibasuh sampai sikut. Nggih, sampai sikut. Lah kalau panjenengan meskipun lupa atau sengaja meninggalkan salah satu 2 tangan, nggih, tangan kiri atau tangan kanan, dan ini sering pernah terjadi, sampean yakin kadang-kadang mari basuh tangan tengen, tangan kiwa lali. Nate Pak, Bu. Nah, pasti itu karena kita manusia pelupa, lalian. Nah, tiba-tiba ketika, nah ini ya, ketika basuh kaki eling lho, sing tengen sing kiwa mau durung tak basuh, kan ngoten. Terlewat. Bagaimana caranya? Kalau kita melewatkan satu anggota wudu, ya, atau ragu-ragu, ada 2 kondisi, Pak. Kalau kondisi kita masih wudu lagi, misalnya tangan kiwa lali gak dibasuh, langsung ngusap napa kepala, waya sikil kok eling lho sing kiwa durung dibasuh, maka selama sampai masih wudu ulangi basuh yang tangan kiri 3 kali sampai terakhir. Boten mulai awal selama jenengan dalam kondisi wudu eling di salah satu anggota wudu yang lain. Pun nggih. Lan niku. Lah lek mari wudu kondisi yang kedua, kalau setelah wudu berapa saat itu eling sampai air di anggota wudu mengering, sampean eling lho mau sikil kiwa gak tak basuh atau kepala gak tak usap. Bagaimana? Yo sampai ulangi dari awal, niat terus sampai sikil. Itu bedanya. Paham nggih? Pokoknya selamat dalam wudhu ono sing keliwatan, ya diulangi sing keliwatan iku wau Pak. Gak usah baleni selama apa? Masih wudhu. Misalnya ngeten, ngusap-ngusap terus ngono apa mari sikil terus langsung eling. Nah, kan langsung eling kan berarti sikil mari nggih. Langsung eling sak dereng ndonga, eling lho tutur basuh. Langsung tetap kondisi di dalam masih wudhu, segera diulangi. Nggih niki Pak. Nah, oleh karo hukume karo carane bingung ya niki. Fikih niku ngoten niku, kadang-kadang lek gak difahami angel, difahami gampang. Gampang-gampang angel gampang. Akhire angele ilang jadi gampange. Akhire gak ngerti ilmune gampangno. Niki sampai ana ustad nang YouTube rukun wudu ada 2 niku lho. Ya Allah. Wis dokter nggih, dokter. Nah kok rukun wudu ada 2. Tayamum be. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang wong ahli iku kadang-kadang perkara cilik lali, Pak. Rukune wudu, rukune salat dan sebagainya. Niki kerja semerep Pak tentang anggota wudu. Nah, jika misalnya ya, kalau pakai cincin kata sekolah ketika wudu, maka namanya takhlil. Pakai kho, takhlil, menyela-nyela cincin. Dudu tahlil. Lek tahlil sampean kalau berkat. Niki takhlil nggih kho. Niku sunnah, sunnah di semua madhab. Contoh cincin, apa boleh cincin pakai apa? Cincin pakai wudu. Apa boleh wudu pakai cincin? Maka harus di sela-sela, ya. Nah, ngeten nggih. Nah, buka ngeten. Nah, ngeten. Ya, baru ditutup lagi, sela-sela lagi.
Ya, yang penting jari-jari di dalam napa niki cincin harus terlewati oleh air. Paham nggih? Tapi hati-hati Bu, lugur eman Mas ya. Sampean boleh, lek lanang gak oleh. Akeh lugur masyaallah nih. Eman, pemana akeh sing larang. Ngene iki. Nah, oke. Ini sunnah menyela-nyela ketika pakai cincin. Kalau sakit berbalan, ya nggak apa-apa dilewati nggak masalah karena itu udzur. Kalau dengan catatan penyakit sampai yang diperban kena air semakin parah maka nggak apa-apa, tidak terbasuh oleh air. Tetapi ada sebagai ulama Syafi'i diganti oleh debu atau tayamum. Tapi itu menyulitkan, lebih baik diusap ngarepe tok. Perban nggih diusap. Nah, baru diguyur ngoten. Nggak diusap mawon. Nah kalau itu dengan catatan kalau perban itu kena air tambah parah nggih. Niku. Lek gak parah enggak ya tetep diguyang, Pak. Ya gak parah mosok kena ladeng titik srit diperban nak muene. Lha iku jenenge gak lara sengaja. Niku. Pun nggih. Ngut takhlil. Ada sunnah adalku, ada sunnah itolatul tahtal hij. Kata sunnah-sunnah dan membasuh tangan. Nah, kalau ragu-ragu misalnya nggih, mari basuh tangan kiwa, ngusap kepala, kemudian kaki, ragu-ragu, kepala mau wis tak usap durung ya. Kan ngoten. Kadang ragu. Lah, kita ambil al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ambil keyakinan untuk menghilangkan keraguan. Mari. Ngoten. Sambil ambil keputusan, mari. Tapi lah sampai ragu-ragu, ya dibaleni ketika mengusap gak usah dari awal. Paham nggih? Selama masih wudu loh ya. Niku berarti wis mari paling sudah selesai dengan al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu ndak bisa dihilangkan dengan keraguan. Makanya ambil keyakinan, ambil keputusan. Tapi misalnya nggih Ibu Jun wudu lali, Pak Jun ngerti, mari wudu Bu dorong ngusap rai. Napa ayo terus pundi? Ya Ibu Jun lali, Pak Jun ngerti. Loh, sampean dorong ngusap rai. Apa? Ngusap kepala misalnya. Napa? Lek ana sing ngelingno maka sampean lek dalam kondisi wudu tetap baleni diusapan kepala, lek mari wudu baleni mulai awal. Ana sing kandhani soalé kan ngoten. Ojo kemudian mari ngaji yakin ono sing ngandani. Baleni Pak. Kecuali kalau sing ngandani kita sendiri yakin wis mari paling. Tapi lek keyakinan lebih gede yakin. Tapi lek keragune lebih gede tetap lebih selamat diulangi. Tinggal kira sendiri kok putusannya ya. Ambil keyakinan. Nah, saniki batasan tangan terus pundi Pak wudu ya. Batasan tangan dalam wudhu sepakat ulama mulai ujung jari sampai siku. Niki ijma ulama semua mazhab ya. Semua mazhab Bu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Adz-Dzahiri, Abu Thawr, Al-Auza'i dan sebagainya. Semua sepakat. Nah, tetapi ada perbedaan. Napa perbedaannya? Apakah sikut niku cara Indonesia apa? Siku nggih. Apakah siku itu termasuk bagian dari anggota tangan atau tidak bagian anggota tangan? Niku perbedaannya Pak. Lek panjenengan misalnya ndelok tiyang wudu kok sikute gak dikepehi, gak dibasahi, husnudzon mawon, barangkali beliau pengikut sebagian mazhab Maliki dan juga pengikut sebagian dari mazhab Hanafi, pengikut dari mazhab Adz-Dzahiri. Kenapa berbeda? Sedangkan jumhur dari ulama Hanafi, jumhur dari ulama Maliki, ya ijma ulama Syafi'i, ijma ulama Hambali, niku mengatakan sikut atau siku itu bagian dari anggota wudu, maka wajib dibasuh. Makanya kita sering melihat orang wudu ndukure sikut sampai lengan nggih. Karena apa? Karena sikut itu merupakan bagian dari wudu, maka wajib dilewati. Artinya apa? Wajib dibasahi. Niki.
Beda. Kok beda ngoten? Nah niki ulama beda menafsiri Al-Qur'an, nafsiri ayat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qultum ila sholati, nggih. Idza qultum sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang beriman, ketika kamu ingin menegakkan sholat, mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah kedua tanganmu ilal mirfaqaini, sampai kedua sikut. Lah beda pendapat ulama ini di kata-kata ila, Pak. Ilal marafiq, sampai sikut. Ila ini ada dua pendapat. Menurut Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Katsir rahimahullah sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus, dan juga pendapat ulama tafsir Imam Qurtubi Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1273 Masehi di mana? Di Mesir, itu mengatakan bahwa jumhur ulama tafsir menakwil atau mentafsiri, memaknai ilal marafiq, kesampai pada sikut bagian dari anggota wudu. Jumhur ulama. Yang kedua ada yang mengatakan ila itu bukan ma'a bersama, tapi sampai sikut dua. Maka kalau sampai berarti sikut adalah batas akhir dari anggota tangan, maka batasnya adalah di bawah sikut. Ini beda saayatan nih, Pak. Beda saayat, beda kata ilato. Iku jadi pirang pendapat ngoten. Nah niki lek wong musale ana wong kelompok-kelompok sing ngarani paling bener, aneh nggih. Aneh, Pak. Satu kalimat ilah itu ditafsiri ulama tafsir apalagi salaf dulu sudah beda pendapat, dan mereka saling menghormati dengan kitab-kitab mereka. Nah saat ini mboten nih salahno ini kan, salahno paling bener niku gak bener. Kalau baleni wong sing ngaku paling bener dalam bidang keagamaan Islam atau fikih atau hadis atau Quran merasa paling bener, maka itu tidak bener. Wis niku tegas niki pun. Salah kabeh, sing salah awakmu. Apa kabeh bener kok nyalano dhewe. Contoh sak RT mriki ngulon kabeh nggih. Ayo ngulon. Ana siji sing ngetan, ya dipangan asu. Digondol wewe niki. Cek guyon. Para rahimakumullah, nggih. Jadi ulama tafsir niku jumhur mengatakan kalau baleni Pak, jumhur memaknai ilah itu bersama. Nggih. Berarti bersama sikutmu. Kalau bersama sikutmu berarti sikut harus dibasuh dan wajib dibasuh. Nggih. Loh, napa kok ndukure sikut napa nate dikerjakan Kanjeng Nabi? Wonten, Pak. Nabi pernah berwudu ketika membasuh tangannya melewati sikutnya. Ini hadis hasan sahih. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan riwayat ulama yang lain. Bahkan nanti mengatakan riwayat As-Syaikhan sinten Imam Bukhari dan Imam Muslim. Napa hadise? Tsumma da'a bi wudhu'in, maka Nabi meminta air wudhu. Fayatawadda, maka wudhu sapa Kanjeng Nabi. Wa ghasala, dan membasuh dhira'aihi. Napa dhira'aihi niki? Nggih, sak dhira mulai jungkai sampai ingin ndak sak dhira niki. Niki sak dhira nggih, satu dhira. Kemudian hatta zawajal mirfaqaini, sampai Nabi membasuh sampai melewati siku. Loh niki Kanjeng Nabi. Niki dalile wong sing nganggep sikut bagian dari anggota wudu. Nah, kalau baleni Nabi pernah meminta air wudu, kemudian beliau berwudu dan membasuh lengan beliau sampai melewati siku.
Ini hadis hasan sahih riwayat Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, murid Imam Syafi'i. Niki Pak. Jadi ada dua pendapat sing perlu diketahui, nggih. Sama dengan ulama tafsir yang lain. Makanya saya setiap ngaji itu sering ketika mengutip nama ulama kalau tambahin burine madhabe. Cek semerep Imam Bukhari Asy-Syafi'i, Imam Muslim Asy-Syafi'i, Imam Tirmidzi Asy-Syafi'i, Ibnu Majah Asy-Syafi'i, Abu Dawud Asy-Syafi'i, An-Nasa'i Asy-Syafi'i. Duh, Syafi'i kabeh mazhab. Loh, ngene Pak. Jadi kalau ada orang hadis sahihnya mana? Hadis sahihnya mana? Sampeyan jawab, mazhabmu apa? Saya enggak bermazhab. Yo ojo ngambil hadis sahih. Kenapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim mazhab Syafi'i. Lalu sampean ngapik hadis Imam Muslim Bukhari Muslim sahih tapi gak gelem bermazhab. Yo gak jujur sampean, gitu kan, Pak? Kenapa gak jujur? Gelem kitabe, gak gelem ilmune. Ngoten. Harus utuh. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi saya ulangi, di dalam keterangan kitab Al-Istizkar karangannya Al-Imam Ibnu Bar ya Al-Maliki ya Al-Maturidi rahimahullah yang wafat tahun 1071 Masehi, itu di Spanyol. Beliau mengatakan 4 mazhab beda pendapat ketika batasan sikut. Satu, kata beliau, jumhur ulama Hanafi, jumhur ulama Maliki, ijma ulama Syafi'i, ijma ulama Hambali niku mengatakan bahwa siku atau sikut bagian dari anggota wudu dan wajib dibasuh. Berarti sampean iki sikut sampean wajib dibasuh. Sampean pengikut mazhab Syafi'i, maka sikut sampean wajib dibasuh. Kalau sikut bagian dari anggota wudu, maka wudunya kayak kanjeng Nabi tadi melewati sikut. Bahkan Abu Hurairah niku lek wudu sampai kene, Pak. Sampai ujung lengan Abu Hurairah. Lek ana wong wudu sampai dengkul, nggih. Loh, iku wudu sampai dengkul, bahkan dukure dengkul. Sampeyan jawab, melok cara wudu'i Abu Hurairah. Pun sing deloki, ngoten lho, Pak. Oh, wudune Abu Hurairah. Niki para hadirin rahimakumullah. Yang pendapat kedua, sikut bukan bagian dari anggota tangan. Ini pendapat satu imam dari Hanafi, Imam Zuhair, ya, Zuhair Al-Kufi. Niku murid Hanafi tapi gak podo pendapat ambek gurune, menganggap sikut bukan bagian dari sikut bukan bagian dari anggota wudu. Yang kedua, sebagian kecil dari mazhab Maliki, kemudian ijma dari mazhab Az-Zahiri itu menyatakan sikut bukan bagian dari anggota wudu pun. Jadi kita penganut sinten mazhab Syafi'i, berarti sikut bagian dari anggota wudu, maka wajib kita membasuh sikut melebihi batas sikut sampai lengan, ya. Niki mazhab Syafi'i. Para hadirin rahimakumullah, nah jelas nggih. Hatta zawajal mirfaqo ini, Nabi itu melewati dari apa? Lengan kalau wudu, ya. Berarti apa? Sikut dilewati karena Nabi membasahi lengan. Niki nggih. Para hadirin rahimakumullah, sakniki ngeten. Sunnah wudu niku nggih, apakah kalau tanglet panjenengan biasanya kalau membasuh tangan dari ujung jari dulu atau sikut dulu? Ya, coba sampean ketika wudu itu jari dari ujung jari atau sikut dulu? Sikut dulu. Gawe keran apa gawe cebok? Gawe keran. Cek jelas hukumnya ngoten. Nah, di dalam keterangan Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bermadzhab Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan sunnah nggih. Sunnah jika wudu dengan dirinya sendiri
maka sunnah diawali dari ujung jari. Tapi kalau ada bantuan orang lain atau yang lain, maka sunnah dimulai dari sikut. Maka sampean tak takoni, keran itu sampean dewe bantuan keran. Maka sebagai ulama mengatakan, termasuk dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karangannya Habib Abdurrahman Al-Masyhur Asy-Syafi'i rahimahullah, itu dianjurkan kalau tanpa bantuan atau keran itu lebih baik sikut dulu. Lek ujung jari dulu ndak apa-apa, wong barang sunnah, kojok digawe rame. Sing salah iku gak sing wudu, mbuh sampean mulai ujung jari, mbuh mulai sikut, sing gak bener wis gak tau wudu kakean. Niki para hadirin rahimakumullah, sunnah nggih. Sunnah mengalirkan air di ujung jari-jari, ini kata Imam Nawawi. Kemudian sunnah lagi dialirkan sunnah lagi memutar, Pak. Mutar. Jadi ujung jari kemudian memutar. Kata guru saya begini, ketika wudhu pertama kali tuangkan di sini. Paham nggih? Cur, sini ya. Langsung ini kalau sendiri gini ki banyu nggih, ten tuang ngeten baru atau cebok. Nah, niku dimulai dari ujung jari. Lek sampean dengan bantuan orang atau keran, ya dimulai dari sikut. Wis terserah sampean lho, Pak. Iki barang sunnah, enggak usah rame. Nggih. Niki, jadi ya kemudian jika yang mengucurkan air bukan dirinya, ya, atau bantuan orang lain atau yang lain, maka bisa dimulai dari sikut. Ini keterangan Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i. Wis sakarep sampeyan lah, ya. Ulama beda pendapat. Ana sing ngarani sunnah sikut sunnah ujung jari-jari dulu, sakarep sampeyan. Cuma guru saya mengatakan lek wudu dhewe ujung jari dulu, lek bantuan orang lain atau keran yang ngucur dhewe itu sikut dulu. Wallahu a'lam. Niki para hadirin rahimakumullah. Dan juga sunnah yang lain apa? Diputer, Pak. Diputer. Nah, nggih, sampai merata. Muter tok ngene lho sunnah sampean, oleh pahala sampean. Bahkan dalam sunnah basuh tangan dalam mazhab Syafi'i ana 8. Lho, basuh tangan tok ana 8. Apa ae? Pun kula terang nek nutut waktune, Pak. Ya sunnah tadi apa? Apa sunnah di ujung jari-jari, nggih. Sunnah kedua muter. Diputer sampai batas, melewati batas sikut. Sunnah apalagi? Ya sunnah apalagi adalah sunnah dengan bantuan tangan yang lain. Ini pendapat dari Syekhul Islam Al-Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Asnal Matalib, napa? Walaupun sampeyan wudu dhewe, walaupun sampeyan gawe keran, kata beliau dalam kitabnya, itu dianjurkan dengan bantuan tangan yang lain. Ojo digoyor tok. Ngerti maksudnya? Keran nggih? Nah, bantuan yang lain. Paham nggih? Dibantu oleh tangan yang lain. Niki sunnah. Lah ngeten nggih? Niki sunnah. Goyor tok Pak tok pundi? Pokoke netes dan roto. Wis. Ngeten tok. Nah, dengan catatan sampean gak ono kotoran nggih. Gak ono kotoran. Nggih. Pemane lek duwe wudu maneh nggih, tasdidul wudu boleh. Ngene tok apa-apa. Wah, moncene gak batal. Nah niki. Nah, kemudian kata Imam Zakaria, tidak cukup wudu ketika mengalirkan air saja, maka dianjurkan meminta tangan yang lain membantu untuk meratakan airnya. Niki sunnah, nggih. Tapi sebagai ulama niku mengatakan ngeten, Pak. Mengatakan apa? Kalau misalnya kita misalnya memulai dari kiri ke kanan nggih, kemudian tidak ujung jari-jari ya, maka itu ndak batal, tidak pengaruh terhadap sahnya wudu.
hanya apa? Khilaful aula, menyalahi keutamaan, tapi sah wuduknya. Loh, sampean wuduk kiwase lho gak apa-apa, Pak. Loh, iku kiwase. Lah karena tangan-tangan dulu itu sunnah. Tapi apa? Khilaful aula, menyalahi keutamaan. Niki sah nggih. Niki. Nah, itu para hadirin rahimakumullah. Sami kali tadi nggih, lek jari-jari ana cincine maka sunnah. Bahkan sebagai ulama Syafi'i mengatakan wajib. Loh. Lek sampean gawe cincin dalam wudu sebagai ulama sunnah untuk dirapikan, tapi sebagai ulama lain wajib, Pak. Wajib sela-sela. Sapa ngilang ini wajib. Agar apa? Kulit dalam cincin tersentuh atau dialiri oleh air. Kalau tidak, ngene tok, piur jerone cincin enggak terbasahi, maka wudu sampean tidak sah. Ya, adarul wudu, meratakan air kepada anggota wudu dan sampainya air ke kulit anggota wudu. Niku sah nggih. Lek gak sampai enggak sah. Sunnah cari jari sela-sela nggih, sunnah di sela-sela permukaan kulit sampai siku. Ya, ini. Lah, kemudian ya, jika pakai keran, mau nggih, pakai keran terus pun dipakai keran. Kalau pakai keran, kita memakai keterangan kitab At-Taqriratus Sadidah karangannya Habib Ahmad Hasan bin Ahmad Al-Kaf Asy-Syafi'i rahimahullah. Iku kalau pakai keran, ini ulama kontemporer, Pak. Ulama kekinian itu berpendapat, ulama Syafi'i juga berpendapat lek sampean gawe keran itu dimulai dari sekut. Oh, ono ulama enggak, ono cantolane awake dhewe gini kan. Kitab Taqriratus Sadidah ulama Syafi'i yang bernama Habib atau Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf rahimahullah dari Yaman. Ulama tahun abad 19 ini kan. Berarti kan kekinian. Itu mengatakan lek gawe keran zaman sakmono sono keran, Pak. Ya, ono keran. Lek ono keran ono apa jenenge bambu niku lho. Ngalir dhewe jenenge, Pak. Nang desa niku lek wudu teko kali itu dialirno ambek keran ambek pring apa namanya niku. Nah, niku berarti ngalir kan. Maka menurut beliau dalam kitab Taqriratus Sadidah ya mengatakan lebih dia diawali dari sikut dulu. Mendahulukan yang kanan juga sunnah nggih. Atayamun gayen atayamun, mendahulukan yang kanan itu sunnah. Kemudian apalagi sunnah yang lain? Adalku, menggosok tangan, digosok, menggerakkan tangan ketika membasuh tangan ke seluruh kulit tangan. Bahkan ulama Nusantara sing namanya Syekh Mahfud Termas nggih, niku gurune Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan juga itu mengatakan dalam kitab Mauhibah Dzil Fadli sing wafat tahun 1920 masih di Mekah, beliau mengatakan apa? Dilakukan bersamaan ketika membasuh tangan, menggosok-gosok. Paham nggih? Nah, ini adalku. Kata beliau, apa adalku itu? Menggerakkan tangan. Duduk banyune tangan, Pak. Nggih, niki adalku sunnah. Tetapi kalau sampean penganut mazhab Maliki, adalku atau dalkun atau gosok-gosok wajib. Bedanya itu. Paham nggih? Lek Syafi'i sunnah, Maliki wajib menggosok-gosok. Nah, kemudian takhlil apa? Menyela-nyela jari tadi, nggih, ana cincine itu sunnah. Ini menurut Imam Al-Inani, Pak, Asy-Syafi'i. Nah, cara gosok-gosok jari jemari tangan, beliau bahkan punya keterangan yang dengan anjuran cara menggosok-gosok jari jemari tangan itu dengan cara tasbik. Nama tasbik niku ngeten. Jadi punggung kanan ya ditumpangi dengan telapak tangan kiri. Blek. Paham nggih? Niki jenenge tasbik. Nah. Ngono nggih? Tasbik balik. Nah. Pun niki namine tasbik. Itu sunnah. Niki dawuhe sinten? Dawuhe dari Syekh Al-Imam Al-Inani
Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian dijalankan, dan sebaliknya punggung tangan kiri ditumpangi dengan telapak tangan kanan digosok sela-sela jari. Paham nggih? Niki. Loh, boleh Pak dilakukan sebelum basuh tangan, boleh ya. Dilakukan 3 kali basuhan tangan sampai selesai boleh. Misalnya basuh tangan mari kabeh nggih, dulu baru digosok. Boleh. Atau sebelum basuh tangan sih ngeten sik terus baru basuh, boleh. Atau bersamaan dengan basuh tangan, boleh. Wis karek milih sampe. Ya biar. Ah, ngeten nggih, bareng basuhan. Sadurunge basuhan ngeten sik. Nah, baru basuh. Atau setelah basuh, mari baru ngeten. Pun terserah jenengan. Ono keterangan para ulama Syafi'i. Wis karek milih. Pun, kat ngerti. Oh iya, kat ngerti. Adan. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian keterangan malih, nggih. Jadi cara tadi nggih adalku gosok-gosok atau takhlil itu bisa dilakukan sebelum basuh tangan, ya atau sesudah basuh tangan atau bersamaan dengan basuh tangan. Terserah sampai nyaman yang mana. Ya, nyaman yang mana, terserah panjenengan ya. Bahkan ana terangan lintu malih napa niku boleh dilakukan setelah basuhan. Niku termasuk keterangannya Syekh Mahfud At-Tirmasi Al-Jawi. Niku wonten dalam kitabnya Kitab Al-Mauhibah Dzil Fadli, niku boleh gosok-gosok jari jemari kemudian jelaslah jari setelah basuhan selesai, boleh. Ya, boleh. Sunnah liyane nopo? Sunnah liyane adalah tolatul tahjil. Itolatul tahjil ini sunnah apa? Melewati siku. Jenenge tolatit tahjil cara fikih Syafi'i. Melewati sikut. Itu sunnah. Tapi sebagai ulama wajib melewati sikut. Sebab lek dilewati sikut itu tidak sempurna. Sebab sikut bagian dari anggota wudu. Ya. Nah, ini. Kemudian menggerakkan cincin, sami ibu mau. Cincin digerakkan supaya air bisa masuk. Sunnah yang lain apa? Al-muwalah. Al-muwalah itu sunnah terus bersambung, segera bersambung itu al-muwalah. Ya. Lek mazhab Hambali mualah niku rukun, tapi lek Syafi'i sunnah. Nih, beda-beda ulama mazhab niku, Pak. Bersambung segera. Duh, batasannya apa? Al-muwalah. Batasannya jangan sampai anggota wudu sebelumnya mengering airnya. Jenengan basuh wajah, ya, terus mandek, entah faktor apa, berhenti, kemudian sambung ambek basuh tangan. Selama air wajah kita masih basah oleh air wudu, maka bisa dikatakan al-muwalah. Paham nggih? Paham nggih? Niku ya. Aja mantuk tok iki, Pak. Ngantuk on. Sunah basuh tangan taslis napa 3 kali basuhan niku sunnah nggih. Kemudian apalagi juga berdoa ya ketika basuh tangan. Boleh berdoa ketika basuh tangan yang pertama, kedua, ketiga, boleh terakhir. Pokoknya ndonga iku ketika sampeyan belum berakhir basuh tangan. Ya, ini Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yaisira. Tungoni ya Allah, berikanlah kitabku di tangan kananku, wa hasibni, dan hisablah aku hisaban yaisira, dengan hisab yang ringan. Tiap apa mbasuh tangan. Gak iso cara Arab, pancen duduk wong Arab, gawe ya cara Jawa. Ya Allah, mugi-mugi tanganku menerima kitab amal apik. Dan muga-muga apa
hisabku ringan. Menapa-napa, tapi ojo banter ya, di hati saja atau terdengar oleh diri kita sendiri. Allahumma atini kitabi biyamini wasibni hisaban yaisira. Ya Allah, berilah aku kitab dengan tangan kananku. Lek kitab meneh dihisab nyekel tangan kanan, berarti amale sae. Nggih, donga ketika basuh tangan. Niki Pak, nggih. Ya Allah, mugi-mugi amalku ya dicekel tangan kanan, muga-muga hisabku gampang. Wis pun eco niku men. Wis gampang. Kayak secara Arab cara Jawa pancen duduk wong Arab. Kemudian 3 kali niki napa? 3 kali sunnah Pak. Sunnah 3 kali. Dan itu adalah wudhunya Kanjeng Nabi yang dipraktekkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. 3 kali. Nggih. Lah ulama tabi'in sing namine Imam Ibnu Zuri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, sing wafat tahun 748 Masehi di Syam, itu dawuh napa dawuhne? Kana ulama yakuluna, berkata ulama kami apa? Hadzal wudhunya Utsman bin Affan itu asbagu, lebih sempurna ya, sempurna. Jadi beliau mengatakan bentuk wudhunya Kanjeng Nabi yang dipraktekkan oleh sahabatnya yang paling asbahu, yang paling sempurna adalah cara yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Dengan cara apa? Salasa marratin 3 kali. Paham nggih? Lho banyune mek titik, Pak. Pek telu kauman anggota wudu liyane. Wis sampean joko 2 kali. Marota ini. Ini juga wudu'e Kanjeng Nabi. Riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, hadis sahih Imam Bukhari. Loh, gak cukup ya Pak? Ya 1 kali. Marrotan niki riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, Imam Bukhari juga. Enak kan sahih kabeh. Tapi dengan catatan ulama mengatakan lek 1 kali syarate sudah memenuhi air merata dan kulit kena air wudhu semua. Ini pisan oleh. Jadi ulama begini, 1 kali pokoknya sahnya anggota wudhu sudah terpenuhi, merata air, kena kulit, melebihi batas anggota wudhu, maka itu cukup. Hukumnya memang wajib 1 kali basuhan. Lek 2 kali cukup, 3 kali sunnah. Lek lebih 3 kali terus pundi tergantung. Lek sampean misale banyune cuwiti ya, tetes rong tetes pisan gak cukup sampean. Petelu gak cukup, isok ping 5 ping. Kenapa? Saking titik banyu menetes dari keran. Ya lek isok ya sementing netes ping pindho diratakno, syarate al-ghuslu. Lek ilmune gampang lho, Pak. Sementing netes mengalir, sisane digosok-gosok rata. Pun sah niku. Loh, makanya kalau wara gampang angel gampang. Pokoknya netes 2 kali tesan itu syarat mengalir. Nggih, pun. Niku para hadirin rahimakumullah, la iso aja sampai melebihi basuhan 4 kali dan seterusnya. Sebab Nabi ngilingno ya. Apa? Hakadzal wudhu sing bener niku ini apa? Salasa marrah, apa 3 kali. Kemudian ada wazati al hadal faqad asaa wa ta'adda wa zulama. Sapa sing nambahi 3 apa? Elek. Kedua melampaui batas. Ketiga apa? Zalim. Artinya pemborosan dan mubadzir. Pun nggih, paham nggih?
Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.